Pernahkah Anda terpikir bahwa sepotong jahe yang tergeletak diam di sudut dapur Anda bisa menjadi kunci kecil untuk mengembalikan rasa percaya diri, menghangatkan tubuh dari dalam, meningkatkan vitalitas, dan mempererat ikatan dalam keluarga? Terutama bagi pria usia parubaya dan lansia, Anda tidak perlu bergantung pada iklan berlebihan atau produk yang tidak jelas asalnya. Banyak dari Anda yang setelah melewati usia 50 atau 60 tahun, mulai merasa tubuh terasa berat saat bangun di pagi hari, kehilangan energi, dan merasa segalanya menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Terkadang, ada keinginan untuk menikmati momen bahagia, ingin lebih dekat, atau ingin menggenggam tangan pasangan sedikit lebih lama. Tetapi tubuh terasa tidak mau berkompromi. Rasa ragu pun muncul. Perasaan itu sangat nyata, dan saya mengerti mengapa banyak dari Anda memilih untuk diam. Namun, harap ingat satu hal. Diam tidak akan membuat masalah hilang. Itu hanya akan membuat Anda merasa lebih kesepian di rumah sendiri. Saya Dr. Hendra Santoso. Saya telah bekerja di bidang kesehatan selama lebih dari 30 tahun dengan fokus khusus pada kesehatan pria usia paruh-baya dan lansia. Dalam perjalanan itu, saya sering melihat pria yang dulunya kuat, percaya diri, dan menjadi pilar keluarga yang kokoh, tiba-tiba merasa terpuruk karena perubahan yang dibawa oleh usia. Saya telah menyaksikan mata yang lelah kembali bersinar dan bahu yang lunglai kembali tegap. Itu bukan karena keajaiban, melainkan hasil dari kebiasaan kecil dan pilihan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Saya di sini bukan untuk menjanjikan bahwa hanya dengan minum sesuatu Anda akan kembali seperti usia 20 tahun. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda memahami dengan benar, mempraktikannya dengan benar, dan merawat tubuh secara menyeluruh, kondisi fisik Anda bisa jauh lebih baik. Hari ini, saya ingin menceritakan kisah Pak Bambang, seorang pria berusia 72 tahun. Beliau adalah mantan direktur sebuah perusahaan transportasi di Jakarta yang sekarang sudah pensiun. Pak Bambang adalah sosok pria tipikal yang disukai banyak orang. Selama lebih dari 40 tahun bekerja, beliau terbiasa dengan tekanan dan tanggung jawab, serta selalu tenang menghadapi masalah besar. Namun, setelah pensiun, hal yang paling memberatkannya bukanlah kehilangan pekerjaan, melainkan tubuhnya yang mulai berubah. Di pagi hari tertentu, saat membuka mata, beliau merasa tubuhnya seperti tertindih beban berat. Bangun dari tempat tidur terasa lambat, pikiran tidak jernih, pinggang pegal, kaki dingin, dan perut bagian bawah pun terasa dingin. Yang paling menyedihkan adalah ketika istrinya, Ibu Lastri, ingin menggandeng tangannya dengan hangat seperti saat pengantin baru. Ingin bersandar di bahunya, atau ingin berbagi kasih sayang, Pak Bambang justru cenderung menghindar. Bukan karena cintanya telah memudar. Justru karena beliau sangat mencintai istrinya, beliau takut akan mengecewakannya. Dan ketakutan itu membuatnya semakin menarik diri. Saat datang berkonsultasi, Pak Bambang berkata dengan suara sangat pelan, "Dokter, saya malu sekali. Saya takut istri saya mengira saya tidak mencintainya lagi. Tapi sejujurnya, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa bukan diri saya lagi." Mendengar itu, saya terdiam sejenak. Bukan karena tidak ada jawaban, tetapi karena saya tahu yang beliau butuhkan pertama kali bukanlah nasihat medis yang terburu-buru, melainkan pengertian. Kesehatan pria di usia ini bukan sekadar masalah fisik, melainkan masalah harga diri, koneksi dalam hubungan, dan kegembiraan hidup. Dan yang paling berbahaya bukanlah penurunan fungsi karena usia itu sendiri, melainkan sikap menyerah dan berpikir, sudah tua, mau bagaimana lagi? Pak Bambang sempat terpikir untuk mencoba obat-obatan. Di internet banyak sekali iklan yang menjanjikan hasil instan. Namun beliau juga merasa khawatir. Saat membaca daftar efek samping seperti sakit kepala, jantung berdebar, tekanan darah naik, insomnia, bahkan ketergantungan, beliau langsung ragu. Beliau berkata kepada saya tidak ingin menukar kesehatan jangka panjang demi momen singkat beberapa menit. Kata-kata ini mewakili perasaan banyak pria lansia di Indonesia. Mereka tidak ingin mengambil risiko berbahaya, tetapi juga tidak ingin hidup dalam rasa rendah diri. Suatu hari, saat Pak Bambang jalan santai di pasar dekat rumahnya, beliau bertemu teman lamanya yang juga berusia 70-an. Teman itu tersenyum cerah dan berkata, "Dulu saya juga sering merasa lemas dan tidak bertenaga. Tapi setelah mengikuti saran Dr. Hendra, saya tidur lebih nyenyak, pagi hari terasa ringan, dan suasana hati jauh lebih baik." Pak Bambang terkejut dan bertanya lebih detail. Lalu mengetahui bahwa temannya menggunakan arak jahe dengan cara yang sangat sederhana.
Pak Bambang menelpon saya, dan saya pertama-tama menegaskan bahwa jahe bukanlah obat ajaib untuk segala penyakit. Namun, jahe adalah bahan pangan yang bersifat hangat, dapat membantu sirkulasi darah, membuat tubuh lebih nyaman, dan meningkatkan kualitas tidur. Jika tidur membaik, fungsi tubuh lainnya juga akan ikut membaik. Lalu saya memandu beliau cara membuat arak jahe dan cara mengonsumsinya agar tidak berlebihan. Awalnya Pak Bambang tertawa. "Dokter, ini kan cuma jahe." Saya pun ikut tertawa dan menjawab, "Benar, ini hanya jahe. Tapi perubahan dalam hidup kita seringkali datang dari hal-hal yang selama ini kita anggap sepele." Beliau memutuskan untuk mencoba. Beliau membeli jahe segar, mencucinya bersih, mengeringkannya, lalu mengirisnya tipis-tipis dan merendamnya dalam arak beras di dalam botol kaca. Setelah menunggu waktu yang cukup, beliau mulai meminumnya secara rutin, sekitar 1 sloki kecil atau 20 ml beberapa hari sekali sebelum makan malam. Beliau tidak minum banyak dan tidak minum setiap hari tanpa henti. Beliau menganggap ini sebagai ritual merawat tubuh, sebuah pengingat kecil bagi diri sendiri bahwa saya masih hidup dan layak untuk lebih sehat. Setelah 10 hari, beliau merasa tidurnya menjadi lebih dalam. Seperti yang Anda tahu, tidur adalah fondasi kesehatan. Tidur yang dalam akan merelaksasi sistem saraf, memperbaiki pemulihan tubuh, dan membuat suasana hati lebih lembut. Pak Bambang bercerita, dulu beliau sering gelisah, mudah terbangun, dan kadang di tengah malam merasa tidak nyaman hingga harus berjalan-jalan di dalam rumah. Namun setelah menggunakan arak jahe dengan benar, tubuhnya terasa hangat, terutama rasa dingin di perut bawah, tangan dan kaki berkurang, serta pikiran terasa lebih ringan. Di minggu ketiga, beliau menelpon saya dengan suara bersemangat. "Dokter, bukan cuma tidur saya yang membaik. Setiap pagi saya merasa seperti muda kembali. Bukan jiwa muda yang kekanak-kanakan, tapi perasaan bahwa saya benar-benar hidup." Dan beliau menambahkan sambil tersenyum, "Saya merasa telah menemukan diri saya kembali." Melalui kisah ini, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang Anda alami bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda membutuhkan perawatan yang lebih baik. Memasuki usia 60-an, banyak pria mulai percaya bahwa menjadi lemah adalah hal yang lumrah karena penuaan. Mereka menerima penurunan itu sebagai takdir, menarik diri, menjadi pendiam, jarang tersenyum, dan tanpa sadar menciptakan jarak dengan istri yang selalu setia mendampingi. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Penurunan kesehatan dan vitalitas bukan hanya karena usia, melainkan kombinasi dari kurang tidur, stres berkepanjangan, sirkulasi darah yang buruk, atau penyakit penyerta seperti darah tinggi, gula darah, dan kolesterol, atau sekedar kurang olahraga. Artinya, jika kita mengubah kebiasaan dengan benar, kondisi tersebut bisa diperbaiki. Bukan untuk pamer, tetapi agar bisa hidup lebih nyaman, lebih percaya diri, dan menjaga kehangatan dalam keluarga. Dari pengalaman praktik saya yang panjang, saya melihat kesalahpahaman umum. Banyak orang mengira bahwa untuk memperbaiki kesehatan, diperlukan obat yang kuat atau metode yang rumit. Namun terkadang, yang dibutuhkan tubuh hanyalah bantuan lembut untuk kembali ke titik keseimbangan. Jahe termasuk bahan pangan bersifat hangat. Kehangatan itulah yang seringkali sangat cocok bagi lansia yang sering merasa dingin di perut, tangan, dan kaki, atau mereka yang merasa lesu di pagi hari. Dalam ilmu pengobatan tradisional, jahe dipandang sebagai akar yang menghangatkan tubuh, membantu pencernaan, dan melancarkan aliran energi. Jika aliran tubuh lancar, sirkulasi darah membaik, tidur lebih nyenyak, dan mental menjadi stabil. Saat mental stabil, rasa percaya diri akan kembali secara alami. Sains modern juga memberikan penjelasan menarik. Jahe mengandung senyawa seperti gingerol, sogal, dan zingeron. Komponen ini telah banyak diteliti karena sifat anti-inflamasinya dan kemampuannya membantu sirkulasi darah. Anda tidak perlu menghafal nama-nama rumit itu. Singkatnya, jahe bekerja dengan menghangatkan tubuh dari dalam dan membantu pembuluh darah lebih rileks. Saat darah mengalir lancar, organ-organ tubuh berfungsi lebih efisien. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu produksi oksida nitrat, nitric oxide, zat yang berperan dalam relaksasi pembuluh darah. Saya tegaskan, ini adalah bantuan, bukan pengobatan total. Namun bagi banyak orang, bantuan yang benar dan konsisten ini sudah cukup untuk mengubah kondisi tubuh. Saya pernah bertemu seorang bapak berusia 70 tahun yang bertani di Lembang. Beliau sering merasa tangan dan kakinya dingin, cepat lelah di malam hari, dan tidurnya tidak nyenyak karena rasa tidak nyaman. Setelah mulai meminum sedikit arak jahe beberapa kali seminggu, rasa dingin itu berkurang, tubuhnya hangat, dan tidurnya nyenyak. Beliau berkata sambil tertawa, "Dokter,
Rasanya seperti ada kompor kecil yang menyala di dalam perut saya. Mendengar kata-kata itu, saya semakin yakin bahwa kesehatan kita seringkali dibentuk oleh kebiasaan yang benar, bukan oleh barang mewah. Satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Jahe tidak bekerja secara agresif seperti beberapa produk iklan. Ia tidak memaksa tubuh untuk bereaksi seketika. Ia membantu secara perlahan. Justru efek perlahan inilah yang lebih cocok bagi tubuh lansia, karena pada usia ini tubuh membutuhkan keamanan dan stabilitas. Namun, yang terpenting bukanlah sekadar tahu bahwa jahe itu baik, melainkan bagaimana menggunakannya dengan benar. Berikut adalah panduan membuat arak jahe yang sederhana namun efektif. Pertama, siapkan sekitar 500 gram jahe segar. Pilihlah jahe yang keras, kulitnya tipis, tidak memar, dan tidak layu. Jika memungkinkan, jahe organik lebih baik karena aroma dan zat aktifnya lebih terjaga. Kedua, siapkan 1 liter arak beras tradisional. Gunakan minuman beralkohol murni hasil fermentasi tradisional, bukan alkohol industri. Kadar alkohol sekitar 35% adalah yang paling ideal. Ketiga, siapkan botol kaca bersih dengan kapasitas minimal 1,5 liter dan tutup yang rapat. Saya sangat menyarankan botol kaca agar rasa dan aroma tetap stabil dan tidak bereaksi dengan wadah. Cara membuatnya sangat mudah. Cuci jahe di bawah air mengalir hingga bersih dari tanah. Keringkan airnya hingga benar-benar kering. Kulitnya tidak perlu dikupas karena mengandung banyak zat baik. Cukup pastikan bersih. Iris jahe tipis-tipis atau memarkan sedikit agar sarinya mudah keluar. Masukkan jahe ke dalam botol, lalu tuangkan arak hingga jahe terendam sempurna, dengan posisi arak sekitar 2-3 cm di atas jahe. Tutup rapat dan simpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Masa inkubasi minimal adalah 15 hari. Jika ingin hasil yang lebih dalam dan lembut, Anda bisa mendiamkannya selama 1 bulan atau lebih. Sesekali guncang botol dengan lembut agar sari jahe tercampur rata. Cara mengonsumsinya adalah bagian yang paling sering membuat orang terburu-buru. Anda cukup minum 1 hingga 2 sloki kecil, sekitar 20-30 ml saja dalam sekali minum. Waktu yang tepat adalah sebelum makan malam saat perut tidak terlalu kenyang, atau sekitar 30 menit sebelum Anda ingin menikmati waktu santai dan intim bersama pasangan. Gunakan secara rutin cukup 3 hingga 4 kali seminggu, tidak perlu setiap hari. Ini bertujuan agar tidak membebani fungsi hati dan memberikan ritme istirahat bagi tubuh. Ingatlah, arak jahe adalah suplemen pendamping, bukan untuk ajang pamer kekuatan. Lakukan dengan benar dan secukupnya agar manfaatnya bertahan lama. Pak Bambang bercerita bahwa beliau suka meminum 1 sloki kecil saat berbincang dengan istrinya setelah makan malam. Beliau meminumnya bukan untuk membuktikan apapun, melainkan sebagai bentuk perawatan diri. Hanya 1 sloki, tapi tubuh terasa hangat, perasaan tenang, dan tidur pun nyenyak. Karena tidurnya berkualitas, di pagi hari tubuhnya tidak terasa berat lagi. Ibu Lastri pun menyadari suaminya menjadi lebih ceria dan sering tersenyum. Suatu malam, istrinya bercanda. "Kok kamu sekarang seperti waktu kita baru menikah dulu? Ada rahasia apa?" Pak Bambang tertawa lepas. Dan bagi saya, yang paling membahagiakan adalah tawa itu bukan lagi tawa yang canggung, melainkan tawa seorang pria yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Namun, tidak semua orang langsung merasakan efeknya karena sering melakukan kesalahan. Kesalahan pertama adalah salah takaran. Banyak yang mengira makin banyak jahe makin bagus. Padahal, jika jahe terlalu banyak dan araknya sedikit, rendaman bisa cepat basi atau berjamur dan rasanya terlalu tajam. Takaran 500 gram jahe dan 1 liter arak adalah rasio yang paling seimbang. Kesalahan kedua adalah konsumsi berlebihan. Ini adalah kesalahan paling berbahaya. Ada yang ingin cepat melihat hasil, lalu minum hingga 1 gelas penuh setiap hari. Akibatnya, perut terasa panas, susah tidur, lambung sakit, dan malah jadi lebih lelah. Arak jahe bersifat hangat, dan alkohol itu sendiri jika berlebihan bisa menjadi stimulan yang mengganggu. Dosis yang tepat adalah 20-30 ml 3-4 kali seminggu. Kesalahan ketiga adalah kurangnya waktu inkubasi. Banyak yang tidak sabar lalu meminumnya setelah baru 5 atau 7 hari direndam. Padahal jahe butuh minimal 15 hari agar zat aktifnya keluar sempurna. Saya sering bilang, merendam arak jahe itu seperti membangun hubungan, butuh waktu untuk saling meresap. Kesalahan terakhir adalah menggunakan alkohol kualitas rendah. Alkohol campuran yang tidak jelas asalnya bukan hanya menurunkan efektivitas, tapi bisa membahayakan kesehatan dan menyebabkan sakit kepala. Satu hal penting demi keamanan Anda.
Bagi Anda yang memiliki penyakit hati, hepatitis, lambung sensitif, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, penyakit jantung berat, atau sedang rutin mengonsumsi obat-obatan dari dokter, Anda wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba arak jahe ini. Saya selalu mengutamakan keamanan. Menukar kesehatan jangka panjang demi kekuatan sesaat sama sekali tidak ada harganya. Bagi Anda yang tidak bisa mengonsumsi alkohol, Anda tetap bisa mendapatkan manfaat dengan minum air jahe hangat di pagi hari atau menggunakan jahe dalam masakan Anda. Untuk memaksimalkan hasilnya, Anda juga harus memperbaiki pola makan dan kebiasaan olahraga. Saya tidak meminta Anda mengubah seluruh hidup Anda. Cukup beberapa hal kecil saja secara konsisten. Tubuh lansia merespons sangat baik terhadap konsistensi. Mulailah pagi Anda dengan segelas air jahe hangat untuk membangunkan tubuh. Masukkan beberapa irisan jahe ke dalam air panas, tidak perlu terlalu pedas. Ini akan menghangatkan lambung dan menjernihkan pikiran. Untuk sarapan, konsumsilah telur rebus atau semangkuk bubur dengan sedikit daging cincang. Telur membantu mencukupi protein untuk menjaga massa otot dan bubur mudah dicerna. Banyak lansia melewatkan sarapan, lalu merasa lemas di siang hari dan sulit tidur di malam hari. Sarapan yang teratur membuat metabolisme tubuh lebih stabil. Setelah sarapan, berjalanlah santai selama 15 hingga 20 menit. Tidak perlu lari, cukup berjalan dengan langkah stabil dan napas yang dalam. Ini melancarkan sirkulasi darah dan membuat sendi lebih fleksibel. Jalan kaki juga membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari. Di siang hari, cukupi kebutuhan protein dan serat. Ikan tim jahe, sup sayur, tahu, atau tempe adalah pilihan yang sangat baik. Cobalah ganti nasi putih dengan nasi merah sesekali untuk menjaga kestabilan gula darah. Di malam hari, makanlah makanan yang ringan agar perut tidak bekerja keras saat Anda tidur. Sup labu parang atau oatmeal bisa menjadi pilihan. Hindari duduk terlalu lama di depan TV setelah makan malam. Berbincanglah dengan pasangan, anak, atau cucu. Banyak kehangatan keluarga hilang bukan karena kurang uang, tapi karena kurangnya komunikasi. Berbincang membuat hati ringan dan tidur lebih mudah datang. Sebelum tidur, pijatlah tangan dan kaki Anda, lakukan peregangan ringan, dan atur napas dengan dalam. Hindari makanan yang digoreng secara berlebihan karena dapat memicu inflamasi dan menghambat sirkulasi darah. Kurangi juga kopi berlebih dan minuman keras lainnya. Arak jahe sudah cukup sebagai stimulan sehat jika dosisnya tepat. Bapak-bapak sekalian, kisah Pak Bambang bukanlah cerita fiktif. Itu adalah gambaran dari banyak pria yang berani mencoba perubahan kecil dan konsisten merawat tubuhnya. Pak Bambang tidak kembali menjadi usia 20 tahun secara fisik, tetapi beliau menemukan kembali perasaan bahwa dirinya adalah pria yang hidup, yang mencintai istrinya, dan mampu mengekspresikan cinta itu. Beliau tidak lagi menghindar dan tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Jika Anda merasa memiliki kesamaan dengan Pak Bambang, jangan cepat berputus asa. Mulailah dari hal terkecil hari ini. Siapkan jahe dan botol kaca, buatlah rendaman arak jahe Anda sendiri. Sambil menunggu 15 hari masa inkubasi, mulailah kebiasaan jalan kaki dan makan sehat. Lihatlah bagaimana tubuh Anda merespons secara perlahan. Kebahagiaan di masa tua tidak terletak pada hal-hal besar. Ia ada pada momen saat Anda merasa diri Anda masih berharga, saat Anda bisa menggenggam tangan orang tercinta, dan saat Anda bisa tersenyum dengan tulus tanpa beban. Jangan menunggu hingga tubuh benar-benar lemah untuk memulai. Makin dini Anda memulai, makin mudah tubuh Anda memberikan jawaban positif. Jika Anda merasa tulisan ini menyentuh hati Anda dan Anda siap untuk mencoba membuat arak jahe serta mengatur pola hidup, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Atau, jika Anda ingin saya berbagi tips kesehatan pria lainnya yang lebih sesuai dengan kondisi Anda, tulis angka 0. Jangan lupa bagikan pesan ini kepada teman atau saudara yang mungkin sedang merasa masa jayanya sudah berakhir dan menanggung beban itu sendirian. Berbagi informasi ini bisa menjadi pelampung bagi seseorang untuk keluar dari rasa rendah diri. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu hal dari lubuk hati saya. Masa jaya Anda belum berakhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk merawat tubuh, menghangatkan kembali hati, dan mengatakan kepada orang tercinta, "Aku ada di sini. Aku menghargaimu, dan aku ingin terus berjalan bersamamu." Semoga Anda selalu kuat, tenang, percaya diri, dan penuh dengan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan terus berbagi cara-cara sederhana agar Anda bisa hidup lebih sehat dan bermakna.